Selamat datang di Meditasi Alfa khusus buat self healing. Malam hari ini seperti biasa kita akan merilis emosi dan meningkatkan antibodi kita ya. Oke. Nah, yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah untuk membantu teman-teman atau saudara-saudaranya atau siapapun itu yang hadir di sini untuk setidaknya dengan keadaan dan ketidakpastian saat ini kita akan menjadi lebih pasti ya. Jadi ketidakpastian pastinya apa? Pasti untuk tetap tenang gitu ya. Tetap tenang sehingga antibodi tetap baik, kesejahteraan juga menjadi tetap tercukupi ya. Oke, kita mulai teman-teman. Jika memang teman-teman bisa buka videonya jika bisa ya. Jika memang berkenan silahkan dibuka videonya. Oke, nah kita langsung mulai aja. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa antibodi kita sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosi kita. Ya, gitu ya. Nah, kecemasan dan kekhawatiran itu menjadi paling dominan di saat ini. Oke. Pelan-pelan ya, karena kita perlu memahami dulu. Nah, bukan hanya kesehatan yang dipengaruhi oleh yang mempengaruhi diri kita, tubuh kita, tetapi segalanya ya. Ketika Anda khawatir, ketika Anda cemas, ya timbul emosi-emosi yang lain yang destruktif. Misalnya jadi marah, ya, jadi kesal. Awalnya karena khawatir sebetulnya. Awalnya karena cemas. Karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga Anda melampiaskan ya bentuknya menjadi marah atau kesal. Misalnya ketika Anda khawatir atau cemas karena tidak bisa mengendalikan orang yang misalnya tidak menghargai diri Anda sebenarnya cemas karena takut diri saya direndahkan. Ya kan? Takut diri saya direndahkan dan takut saya kehilangan harga diri. Cemas. Sehingga ada bentuk defensif akhirnya. Defensif akhirnya menjadi marah. Padahal sejatinya adalah diri Anda tidak bisa mengendalikan dirinya. Ketika Anda bisa mengendalikan dirinya, ya, mengendalikan diri kita, ketika ada orang tidak menghargai kita, dan kita menyatakan akan fine-fine saja misalnya, mau direndahkan mau tidak kita akan fine-fine saja karena kita udah mengakui diri kita memang begini gitu ya dan menerima seutuhnya diri kita, kan itu tidak berpengaruh. Bisa dipahami ya, ini salah satu kecil. Oke, tetapi karena di antara kita ya bisa dikatakan tidak memahami hal ini sehingga kesal itu ya, emosi, cemas, takut, khawatir itu datang setiap harinya dan tersimpan di dalam sel-sel tubuh. Ya, tubuh kita. Nah, biasanya yang terasa apa? Biasanya yang terasa adalah tidak nyaman di tubuhnya. Kalau itu berlanjut, apa yang terjadi? Kinerja tubuh, ya, metabolismenya, keseimbangannya terganggu. Antibodinya juga bisa terganggu. Ya, tidak seimbang. Mekanismenya sesimpel itu sih sebetulnya. Ya. Oke, jadi setiap minggu kita akan merilis emosi ya, perasaan yang destruktif. Ya, fokusnya ke perasaan yang destruktif. Ya. Atau malah apapun emosinya sebenarnya. Kalau sudah di alfa tuh kalau sudah di zona alfa sudah tidak ada emosi apapun. Ya, jadi meditasi alfa adalah mundur sejenak ya. Mundur sejenak atau pindah
jeda waktu gitu ya, bukan jeda waktu ya, jeda, ya nggak apa-apa lah bilang jeda waktu. Jeda waktu terhadap segala urusan kehidupan kita. Ya, jadi kehidupannya yang kita alami, ya, apapun itu yang kita alami, kita keluar dari situ. Nah, rasanya seperti apa sih? Mungkin membingungkan gimana cara keluarnya gitu ya. Gimana cara keluarnya. Nah, nanti kita akan saya pandu ya bagaimana keluar dari situ. Nah, ketika teman-teman bisa memahami bahwa diri kita bisa keluar dari kehidupan ini ya, bukan berarti meninggal ya, meninggalkan bumi ini. Keluar dan bisa mengamati. Nah, ketika Anda bisa ngeh bahwa ada zona yang bisa mengamati kehidupan, itulah yang namanya kesadaran. Ya, kesadaran sejati itu adalah zona pengamat. Tidak tidak terpengaruh oleh dualitas. Benar, salah, positif, negatif. Dia hanya tahu aja memang ada kehidupan seperti itu. Ya, tapi tidak terpengaruh. Ya, misalnya ketika kita misalnya tadi tidak misalnya ketika pendapat Anda tidak didengarkan misalnya atau disalah-salahkan sama siapapun itu. Nah, ketika kita keluar dari situ ya, kita bisa melihat apa adanya. Apa adanya si orang yang bilang itu ya, yang mengatakan itu kepada kita itu hanya orang yang mengatakan bla 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 gitu ya ke kita. Tapi tidak dilabeli bahwa kok dia ngomongnya begitu sih gitu ya. Kok dia kata-katanya kasar dan lain sebagainya. Karena itu kan konsep-konsep kehidupan. Sedangkan kesadaran tidak 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 terpengaruh dengan itu. Misal, pernah nggak Anda dinasehati dengan agak keras? Pernah nggak? Maksudnya baik, tapi agak keras gitu. Tapi karena Anda fokus pakai pikiran, pakai emosi, dan hanya fokus kepada bentuk-bentuk kata-kata, kepada intonasi, kepada cara dia menyampaikan, Anda baper. Ya. Tapi kesadaran, kalau Anda melihatnya di kesadaran, kesadaran itu hanya melihat di baliknya, di balik makna itu, tujuan dan niatnya, bukan di kata-katanya. Ya, makanya misalnya Anda kalau sebagai orang Jawa atau orang Sunda misalnya ya, akan terkaget-kaget ketika banyak bergaul, Anda pindah misalnya ke Medan gitu ya, apalagi ke Toba sana gitu ya. Eh, Anda akan menyampaikan mereka akan menyampaikan keseharian komunikasi itu dengan intonasi yang keras. dan kita bilang yang biasa orang Sunda orang Jawa biasa aja ngomongnya nggak harus gitu kali gitu kan, menurut Anda kan, tapi mereka ya begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi mana Anda sebagai yang emosi ya, sebagai yang berkepribadian yang emosi, yang pakai perasaan, pakai konsep gitu ya, konsep budaya atau apapun termasuk sopan santun ya, termasuk misalnya sopan santun, karena di kesadaran juga tidak ada sopan santun. Nah, bingung ya. Di kesadaran juga tidak ada sopan santun. Dia benar-benar netral. Ya, bayangkan ketika Anda di sini kalau pakai pakai budaya sini, ketika Anda diludahi muka Anda pasti marah. Tapi di Afrika sana ada sebuah suku ketika semakin diludahi semakin cinta gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi beda gitu. Ya, tapi kesadaran hanya tahu gitu kan. Hanya tahu maksud di balik itu. Ya, pelajaran di balik itu. Jadi
Seseorang yang lebih koneksi dengan kesadaran sejati, apapun kejadiannya, dia selalu melihat hikmah di balik itu atau makna di balik itu. Ya. Atau yang lebih tinggi lagi, malah tidak ada pemaknaan. Ya, ini buat step-step aja. Saya bilang ada pemaknaan. Awalnya saya juga belajar setiap kejadian itu selalu dimaknai gitu. Maknai yang maksud ini hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa gitu. Selalu begitu. Tapi pada sampai posisi tertentu malah tidak ada. Jadi benar-benar melihat ya begitu adanya aja. Ya. Jadi ketika yang paling mudah Anda praktek melihat apa adanya itu ketika kalau anak nangis, anak nakal, gitu ya, tanda kutip, itu Anda melihat ya apa adanya dia aja gitu, sebagai sebuah perjalanan dia gitu kan, sebagai momen-momennya dia, tidak dimaknai sebagai ini anak nakal gitu kan, nggak bisa diatur, bandel banget gitu kan, atau mengganggu atau berisik atau apapun gitu. Jadi meditasi di sini bukan hanya duduk diam begini, tapi Anda bisa melakukannya itu dalam keseharian, dalam apapun. Nah, pengaruhnya apa terhadap kesehatan? Pengaruhnya Anda akan tetap stabil, ya, akan tetap stabil. Nah, bagaimana emosi ini tetap berfungsi di kehidupan? Jadi eh, karena kita juga perlu main di kehidupan, jadi kita pun pura-pura beremosi, gitu ya, tanda kutip ya. Maksudnya ketika Anda perlu marah, misalnya, atau perlu tegas, ya Anda lakukan itu, tapi dengan kesadaran, ya. Anda perlu ketawa, girang, gembira gitu ya. Anda lakukan itu juga, cuma dengan kesadaran. Jadi kesadaran tuh akan nempel di mana-mana. Yang tadinya biasanya hanya fokus aja Anda sebagai sosok emosi, sebagai sosok pikiran atau sosok perasaan. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah emosi, perasaan, pikiran, kata-kata gitu ya. 5 dimensi diri kita itu dibimbing oleh atau diliputi oleh kesadaran. Jadi kita ngeh ya. Kita ngeh bahwa kita terkoneksi oleh kesadaran. Jadi kita ketika menggunakan emosi, ketika menggunakan kata-kata, ketika menggunakan tubuh kita, itu terkoneksi dengan kesadaran. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya. Saya yakin sih ketika saya bicara begini, di bagian sini nih, bagian kesadaran ngerti, paham. Di bagian sini enggak. Ya. Jadi ada dua, ya. Ada dua. Jadi di sini mengatakan iya, seperti itu. Tapi bagian sini masih loading. Benar nggak? Ya, kenapa? Karena dalam hal ini pikiran pikiran stupid gitu ya. Kalau dalam hal ini. Jadi dia lagi belajar. Karena polanya, pola bayangkan aja, pola puluhan tahun gitu ya, kalau yang sudah berusia puluhan tahun, bayangkan aja sebagai emosi, sebagai perasaan ya, sebagai karakter kepribadian yang dipola oleh konsep puluhan tahun loh. Terus saya hadirkan nih misalnya, nih seperti ini. Nggak biasa kan? Nggak. Dan pikiran biasanya ngerti kepada yang dikenali. Nah ini apa nih gitu kan? Kurang kenal karena nggak biasa. Nah ini mulai dikenalkan kepada si pikiran. Tapi kepada kesadaran, kepada hati Anda,
Ya, ketika saya mengatakan ini di dalam relung yang hati yang paling dalam mengerti. Benar ya? Ya nggak sih? Ada yang bilang iya gitu kan, tapi di kepala geleng gitu, bingung gitu ya. Nah, seperti itulah karena pikiran itu bersifat perlu ada cara, perlu ada definisi, perlu ada makna. Di sini enggak, ya. Boleh diulang lagi Kang konsep barusan? Oke. Yang mana ya? Oke, jadi kita langsung praktek aja ya, langsung praktek aja ya Bendina nanti. Jadi saya akan mengenalkan dulu aja ya, mengenalkan antara kesadaran sama pikiran ya, atau sama emosi atau sama kehidupan sekaligus. Jadi mana kehidupan ya, mana kesadaran. Ya, jadi kita bisa terlepas dari kehidupan. Kehidupan itu kan permainan. Ya, kita kesadaran itu pemainnya. Ya, tenang. Rehat dulu. Ada yang berkerut-kerut soalnya. Keningnya berkerut-kerut. Oke ya. Jadi kehidupan itu adalah permainan. Dan ini Anda sering dengar kan ya, bahwa dunia ini permainan gitu ya, kehidupan ini permainan. Tapi sejauh mana Anda memahami bahwa ini permainan? Siapa yang bisa memahami bahwa ini permainan? Pikiran? Ya pikiran juga permainan. Siapa yang main? Kesadaran. Kesadaran itu ada loh yang bisa mengamati pikiran. Oke. Kalau gitu kita latihan kecil-kecil deh ya. Latihan kecil-kecil dulu. Coba teman-teman amati tubuh Anda. Ya, amati tubuh Anda dalam keadaan terpejam deh. Ya, dalam keadaan terpejam, amati tubuh Anda. Amati nafas Anda gitu. Ya, dunia panggung sandiwara ya. Seberapa paham nanti ya. Kayak amati nafasnya gitu ya. Amati tubuhnya. Kita latihan kecil-kecil dulu. Nah, sekarang amati pikiran Anda. Amati pikiran Anda. Yang sekarang yang terlintas, yang datang, itu pikiran apa aja. Amati. Sadari. Oke, sekarang Anda sadari juga dan amati emosi Anda dan perasaan Anda. Ya, termasuk getaran-getaran. Di perasaan itu lebih ke getaran-getarannya. Kalau emosi itu lebih ke bentuk-bentuknya. Emosinya apakah marahkah, kesalkah, merasa bersalahkah, khawatir, cemas, itu emosi-emosi. Kalau perasaan tuh ke bentuknya, jadi getarannya. Tidak tenangkah, tidak nyaman, amati. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang saya tanya, yang mengamati tadi tubuh, yang mengamati pikiran, yang mengamati perasaan, ya, itu siapa? Pikiran bukan? Ya, pikiran katanya. Tapi kita mengamati pikiran tadi. Ya, jadi kita mengamati pikiran. Berarti pikiran ada di luar tadi kan? Bisa diamati. Yuk kita diskusi dulu deh, diskusi dulu. Mana yang sebelum kita berlanjut ya ke sesi-sesi lebih apa?
lebih ya lebih luas lah gitu. Bisa paham dulu nggak? Yang mengamati pikiran itu siapa? Jika kita nih mengamati, teman-teman mengamati saya, berarti kan ada saya, ada Anda kan? Ya kan, terpisah kan? Teman-teman juga bisa mengamati ruangan ini gitu kan, mengamati kan ada saya, ada ruangan. Ya. Nah, sekarang ada pikiran tadi yang bisa diamati. Ada pikiran yang bisa diamati. Berarti tadi siapa yang mengamati? Ya, kesadaran itu, ya. Bisa dipahami atau ya ada yang belum? Silakan. Belum Kang. Oke. Oke. Tadi Mbak Rina ikut mengamati pikiran? Ikut. Ikut. Nah, berarti yang mengamati pikiran siapa? Saya, perasaan. Yang mengamati perasaan siapa? Tadi kan diamati kan 3 hal dulu nih gitu kan. Tubuhnya diamati ya. Pikiran diamati. Perasaan diamati. Berarti siapa yang mengamati itu? Atau apa yang mengamati itu? Ya. Taruhlah kita sebut sang pengamat. Ya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa sadari. Jadi tadi boleh silakan Anda melakukan emosi karena kita sebagai manusia yang memang berkehidupan pasti pakai emosi. Pasti, ya. Tapi beda, ada yang menyadari emosinya ya dengan berkesadaran, ada yang tidak gitu. Lepas dari kesadaran itu. Nah, ini salah satu contoh bahwa emosi pikirannya menjadi alat, jadi tools. Bukan kita diperalat gitu ya. Bukan diri kita diperalat oleh si pikiran, perasaan. Tapi kita justru mengendalikannya. Nah, sekarang berarti ketika tadi kita mengamati, tadi ada yang marah ya, apa? Saya amati emosi saya kok marah. Marah sama siapa ya, Kang? Nggak tahu. Kok nanya saya? Ya, lucu lumayan. Ya, jadi silakan ya di cross check aja. Berarti selama ini merasa sama siapa atau apakah terhadap kejadian? Ya, mungkin nanti pas meditasi ngeh ya, bisa jadi ya nanti ngeh. Jadi oke, marah marah sama siapa ya gitu ya, atau sama apa sebuah kejadian, atau bisa jadi marah terhadap diri sendiri. Jadi Anda sedang menyalah-nyalahkan diri sendiri karena merasa tidak mampu, merasa tidak bernilai, tidak berharga, bisa jadi. Ya, seperti itu. Oke. Sadar ada pikiran, ada emosi marah. Oke. Nah, Mbak Esti, pikirannya pikiran apa? Ya tadi disadari nggak? Kita punya pikiran apa? Jadi kalau yang sudah move in-nya itu ya, move in-nya udah mulai bagus, bentuk-bentuk pikiran juga dia kenal. Ya, termasuk belief-nya dia, oh saya punya keyakinan yang irasional nih gitu kan. Ternyata selama ini gitu, bentuknya tahu gitu. Misalnya apa? Hidup susah misalnya. Wah, ternyata saya punya keyakinan hidup susah, dari mana asalnya dan bla 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 gitu kan. Dan urutannya tuh kayak diagramnya itu apa? Jelas ya. Jelas terbaca kalau sudah bagus menyadari itu.
Oh, dari sini ketika menyadarinya udah langsung sama kesadaran yang sudah sadar, karena kita memang pengendalinya, langsung apa? Di reinstall ulang lah gitu. Ya, ini dilepasan di format ulang. Ya, termasuk emosi-emosi gitu kan. Oh, ternyata saya ada rasa-rasa kesal nih gitu kan kalau ketika berinteraksi sama siapa, saya punya ekspektasi rasanya begini ya gitu kan. Oh, masih ada, saya lepaskan ini gitu. Ya, jadi jelas ya kalau sudah sering mengamati dirinya, itu akan jelas bentuk pikirannya seperti apa aja, aturan yang dipakai apa aja, gitu ya. Mau terhadap kesehatan, mau terhadap pekerjaan, mau terhadap keluarga, akan jelas terlihat, akan menyadari, ya, sampai detail-detail. Jadi apalagi gitu ya, apalagi gitu. Jadi nggak apa-apa ya kita latihan step by step menyadari dulu, nanti lama-lama Anda akan banyak ngeh gitu ya, bahwa kehidupan Anda saat ini tuh rangkaian dari matriks gitu ya, matriks kehidupan yang saling bersatu sehingga membentuk sebuah skenario dan menjadi diri Anda, kehidupan Anda saat ini. Nah, jika ada ketidakseimbangan, Anda bisa mengetahui matriks apa yang perlu direstruktur lah ya, direstrukturisasi. Seperti itu kira-kira. Oke. Mbak Dina, berarti ada bentuk sadar di diri kita dengan apa yang kita pikirkan, kita rasakan begitu Mas. Iya, betul Mbak Dina ya. Jadi ada sadar. Nah, itu yang namanya kesadaran itu seperti itu. Kesadaran ini bukan berarti kayak kesadaran kayak pingsan. Bukan. Ya. Karena orang yang koma sekalipun, kesadaran ini akan tetap ada. Selama dia tuh akan tetap ada. Jadi ketika anak koma, kan, sorry, hapus, hapus. Ketika ada orang koma, maksudnya delete ya. Ketika ada orang koma tuh, gitu kan ya. Nah, ada yang pernah kan ketika dibisiki sesuatu dia ngasih tanda, ya. Ya bisa dengan jari misalnya, ya ketika mengatakan iya dan tidak, atau dengan ada yang dibisikin sesuatu nangis gitu padahal dia sedang koma, ya gitu. Nah, jadi kesadaran ini adalah kesadaran kehidupan, ya. Jadi selama dia hidup, ya di situ tetap akan ada, dan kesadaran ini sebenarnya akan terus terbawa, terus akan tetap ada, dia tidak akan pernah mati. Kesadaran kita itu tidak akan pernah mati. Meskipun kita sudah meninggal, ya. Makanya ketika sudah meninggal jasad ini pun, siapa yang berbincang-bincang nanti gitu ya? Siapa yang membuka file-file itu, ya kesadaran itu, ya. Tapi itu terlalu jauh ya. Kita ngebahas yang di bumi dulu aja, ya. Di dunia ini aja dulu ya. Nah, di sini aja belum beres ya. Oke, jadi fokus lagi ya. Jadi fokus kepada kesadaran yang di sini maksud itu bukan kesadaran otak, ya, bukan kesadaran pikiran. Tapi kesadaran ini adalah kesadaran sejati atau pure consciousness gitu ya. Ini adalah apa ya? Seperti kalau di spiritual mungkin bahasanya ruh. Ya, jadi ruh gitu ya. Ruh yang meliputi semuanya. Ya, jadi kalau di komputer itu ada software, ya, ada hardware. Kalau kita softwarenya adalah jiwa, ya, pikiran, perasaan tuh ada di jiwa tuh softwarenya.
dan hardware-nya tuh tubuh. Nah, itu adalah listriknya, tenaganya, yang meliputi semuanya. Dan kalau hardware dan software bisa rusak, tapi kalau listrik nggak bisa. Ya, paling ya memang karena tidak memenuhi syarat ya, software dan hardware yang tidak memenuhi syarat, ya dia cabut dari situ gitu. Tapi kan tetap ada listriknya kan? Bisa balik ke PLN atau kemana gitu ya. Tetap ada. Nah, kita jarang mengenal ini ya. Paling baru banyak yang tahu gitu ya. Tahu tapi mengalami kesadaran seperti yang dialami ya. Mengalami kesadaran itu secara praktek jarang. Kebanyakan pemakai kesadaran pikiran, ya, kesadaran emosi gitu ya. Oke. Nah, dari sini kalau sudah bisa memahami bahwa ada sebuah kesadaran di luar diri kita, ya, termasuk tapi meliputi diri kita ya. Di luar diri kita tapi meliputi diri kita. Berarti kita bisa mengendalikan pikiran kita. Ya, kan ada apa ya? Ada bentuknya lah ya, ada bentuknya, ada ada alatnya nih gitu ya. Ada emosi yang kita lihat itu, yang kita amati. Berarti ini bisa dikendalikan. Contoh, ketika kita mengamati ada pikiran yang eh, membangun diri Anda, ya. Ada juga pikiran-pikiran yang merusak diri Anda. Anda bisa mengamati itu dua-duanya? Bisa ya? Oke. Berarti free will. Anda bisa bebas memilih kalau begitu kan? Ya, termasuk emosi. Emosi saat ini Anda sedang berkesempitan misalnya, khawatir dan cemas dan takut. Ada juga saat ini juga sebenarnya Anda bisa memilih rasa berkelapangan, optimis. Bisa ya? Nah, ini yang saya maksud bahwa alfa itu bisa jadi pemain. Alfa itu pemain, pengendali, pemimpin. Ya, jadi karena dua-duanya bisa dia atur, memilih yang mana. Mau bertindak apa. Tidak menjadi terbelenggu atau dipermainkan justru oleh si pikiran dan perasaan. Kalau tubuh hanya respon sebetulnya. Ketika Anda berpikir A, berperasaan B, ya, tubuh itu hanya respon, dia netral. Buktinya sekarang, ketika Anda membayangkan seseorang yang marah misalnya, seseorang yang membuat Anda dan Anda memutuskan buat marah, badan itu hanya respon aja. Tekanan darah mulai naik misalnya, atau nafasnya mulai mulai agak sesak misalnya. Tetapi ketika Anda memilih untuk melepaskannya, oke, ya, saya lepaskan semuanya, saya terima apa adanya semuanya, ya. Melapangkan, Anda milih buat melapangkan diri, apa yang terjadi? Tubuh juga akan respon, ya. Lebih enak, lebih stabil. Ya, tubuh itu netral, ya. Jadi permainannya ada di mana? Permainannya ada di pikiran dan perasaan. Dan ini menyangkut ke vibrasi nantinya. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu sering-seringlah ya berkesadaran. Sering-seringlah berkesadaran. Connect terus gitu. Connect terus.
Nah, ini yang saya maksud stay alpha. Jadi stay alpha itu tidak tenang terus, tidak kalem aja gitu, enggak ya. Enggak. Ya gimana tuh? Enggak indah hidup tuh ya, pasangan yang kok lempeng-lempeng doang biasanya gitu ya. Enggak ketawa, enggak apa gitu ya. Tidak emosi, mungkin nggak pernah lihat orang yang alpha tuh misalnya tegas gitu ya intonasinya gitu ya. Enggak, dia sama tetap, cuma berkesadaran dia memainkan ini gitu ya. Memainkan ini sesuai dengan yang dibutuhkannya, sesuai perannya saat itu. Ingat ya, berkesadaran tuh memainkan peran ya dengan sadar sesuai dengan kebutuhan saat itu gitu. Nah, kadang-kadang kita kan offset tuh ya di situ ya. Offset. Misalnya yang contoh yang paling kecil biasanya apa? Biasanya eh, anak-anak jatuh misalnya. Ya, anak kita jatuh ya atau apa mecahin barang gitu ya misalnya gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Tindakannya, pikiran, emosinya apa yang dibutuhkan saat itu? Bisa dipahami ya? Anda bisa langsung jawab sih sebenarnya di kesadaran ya. Tapi apa yang terjadi offset kan misalnya ya ketika tidak berkesadaran. Offset itu melebihi gitu kan. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Anda sadari, contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berinteraksi dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, dengan tetangga, dengan teman, atau siapapun itu. Kalau orang yang berkesadaran, ada sekian detik, ya, dia bisa mengamati apa yang akan dilakukan, apa yang dibutuhkan. Ya, untuk awal-awal, lakukan jeda dulu, gitu ya. Jeda, jangan langsung respon untuk awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti dia akan menjadi B-nya, jadi spontan aja. Ya, jadi ketika dia berbagi, ya spontan berbagi, ya nggak ada alasan, nggak ada apa gitu. Ya. Ketika menolong juga dia akan tanpa alasan juga. Menolong ya menolong aja gitu kan. Kenapa kamu menolong? Nggak tahu gitu. Ya. Terus ketika apa tiba-tiba misalnya sembingah gitu ya. Karena dia merasakan sembingah ketika ditanya begitu, ya nggak tahu lagi masa sembingah aja gitu. Terus ketika misalnya ada sebuah kejadian terus tiba-tiba di sininya kesadarannya bukan sepersekian detik lagi udah mau nempel gitu ya. Dia perlu tegas gitu kan dengan intonasi yang tinggi, dengan wajah yang serius. Dia lakukan itu juga, tapi dengan sadar. Bedanya apa dengan marah? Kalau marah biasanya nggak sadar dan keterusan biasanya. Nah, kalau yang berkesadaran itu saat itu juga dia bisa langsung calling down, bisa saat itu bisa netral dan bisa ketawa-tawa, bisa bersatu gitu. Kenapa? Karena menyadari itu hanya peran dan bisa lepas dia gitu. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan. Oke, nah jadi sadar itu bukan kerjaan pikiran, bukan ya. Jadi kesadaran itu kesadaran murni ya. Oke, tapi untuk memilih yang sulit itu ini teman-teman nggak bisa baca karena private ya message chatnya. Tapi untuk memilih itu yang sulit, tapi untuk memilih itu yang sulit ya, maksudnya sulit ya Kang gitu ya. Biar mengasah agar kita bisa memilih ya. Jadi latihan kesadaran dulu. Ya, jadi selama ini ketika setiap harinya atau terbiasa teman-teman dikendalikan oleh emosi gitu ya, dikendalikan oleh emosi, bukan kita yang mengendalikan emosi, bukan kita mengendalikan pikiran, seolah-olah kita jadinya jadi korban, ya, jadi korban ini
Nah, kita akan mulai menjadi pemainnya, bukan jadi korbannya. Artinya apa? Menjadi pemain itu kita yang memilih. Ya. Oke, kita latihan meditasi untuk mengamati, ya, mengamati dulu, dan kita akan rilis emosi dulu ya. Oke, silakan sekarang teman-teman sebelum kita memulai meditasi alfa ini. Teman-teman silakan tulis jika ada emosi atau perasaannya apa, dan levelnya skalanya 1 sampai 10 nih. Ya, 1 sampai 10 misalnya khawatir atau takut atau marah, kesal atau apapun itulah ya. 1 sampai 10, 10 yang paling tinggi, 1 paling rendah. Kalau 0 hilang dan 0 ya. Nah, ada di berapa? Catat. Jadi kalau emosi ini berapa, emosi ini berapa gitu ya. Silakan. Jika sudah, kasih jempol. Oke, ada yang langsung ke chat boleh. Nah, kenapa saya menanyakan ini supaya Anda juga menyadari emosi Anda. Ya, belajar menyadari emosinya seberapa ya saya itu gitu. Itu juga latihan kesadaran. Sudah? Yang lain? Apalagi bingung atau gimana? Bingung sama emosinya? Oke. Memang untuk mengakui kita sedang emosi apa gitu, itu seringnya tidak mau mengakui. Seolah-olah kita baik-baik aja gitu. Oke, kita mulai ya.